Halo semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Kali ini aku mau curhat, topiknya mengenai orang bule itu sifatnya apa sih, seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau ini menurut pengalaman aku ya, jadi tidak untuk mendiskreditkan orang-orang yang ada di sini, tetapi kenyataannya seperti yang nanti aku cerita. Oke, nomor satu, yang paling mereka punya sifat ya. Kalau misalkan kawan-kawan udah pernah dengar sebelumnya tentang video curhat aku mengenai kehidupan di Amerika. Nah, ini adalah salah satunya, mereka punya sifat privacy, atau yang namanya privacy itu ya maksudnya ya privacy. Jadi mereka tuh sangat individualisme banget gitu. Jadi ya seperti itulah, individualisnya tinggi banget gitu kan. Nah, yang kedua itu, semua pria dari sejak mereka masih muda ya, bahkan mau pria manapun udah nggak kenal pokoknya. Jadi gini, mereka selalu bukain pintu kepada wanita. Kalau siapapun mereka, misalnya orang tua, misalnya laki-laki, yang namanya laki-laki gitu, mereka tuh bukakan pintu kepada setiap wanita yang masih kecil, yang udah tua, atau kayak misalnya seperti aku juga gitu kan. Jadi mereka bukan gitu, jadi walaupun nggak kenal gitu kan, yang bahkan yang opa-opa gitu kan, kakek-kakek, tetep loh so sweet banget. Terus yang muda juga gitu kan, yang usianya 30, 40 kayak gitu, yang jadi intinya gimana ya, wah pokoknya keren banget lah, so sweet banget gitu kan, dibukain pintu. Jadi di setiap kalau kita mau ke restoran atau misalnya ke tempat-tempat publik gitu ya kawan-kawan, itu laki-laki, para pria tuh selalu sopan banget, so sweet, pokoknya romantis banget dah. Gitu. Sama suami aku juga, kalau misalkan ada yang tidak dikenal gitu, selalu maksudnya udah seperti tradisinya mereka gitu. Patut dicontoh kali ya sama orang-orang para pria di Indonesia. Nah, terus yang ketiganya itu sayangnya bentar, ada iklan. Nah, yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga ini memang ya tapi harus dikasih tahuin ya. Jadi sifat orang bule itu, orang Amerika kebanyakan, mau laki-laki mau wanita, mereka itu nggak suka masak kawan-kawan. Jadi mereka tuh suka keluar kalau cari makan gitu, ke restoran. Buat yang namanya, kalau untuk mereka yang kelas menengah ke atas gitu, mereka pasti ke restoran. Ini orang Amerika ya kawan-kawan, jadi bayangin aja setiap hari, serius loh, setiap hari mereka tuh ke restoran. Jadi ke restorannya ya macam-macam, ada yang fast food, ada juga yang ya benar-benar restoran gitu. Jadi mereka tuh keturunan raja kali ya. Jadi selalu ke restoran kalau mau apa. Jadi orang yang budayanya tuh di sini ya, mereka tuh kalau mau makan ya ke restoran gitu. Jadi orang yang menengah ke atas ke restoran. Terus kalau misalnya, bahkan sampai kalau misalkan orang yang ibarat kata tuh nggak mampu ya, tetap mereka tuh belinya tuh kalau misalnya ke supermarket itu, grocery store gitu di sini kan, mereka belinya tuh yang langsung jadi gitu kan. Kalau di sini kan ada yang namanya tinggal dipanasin gitu. Jadi beli dari grocery langsung panasin kayak gitu kawan-kawan. Jadi benar-benar
Ya begitulah, makanya pas waktu itu kan pas datang ke sini kebanyakan ya bule-bule cari wanita Indonesia apa namanya, bisa masak, yang dulunya nggak bisa masak akhirnya jadi pinter kawan-kawan. Akhirnya jadi bisa bisa apa bisa bisa masak itu karena apa, kepepet gitu kan, terpaksa. Tapi ada juga sih karena apa ya, penyesuaian juga mereka, orang-orang Indonesia ini sebagiannya juga ya mereka mengikuti budaya yang seperti orang Amerika juga. Jadi ya begitulah keadaannya kayak gitu kawan-kawan. Nah yang keempat, jadi orang-orang Amerika itu kan gimana ya, mereka itu nggak suka bersih-bersih kawan-kawan. Ya itu keadaannya, seperti yang aku bilang di awal ya, ini tanpa mendiskreditkan orang-orang di sini, tapi yang faktanya yang seperti ini gitu kan. Mereka tuh di tempat aku kan, kalau aku kan masih tinggal di di apartemen ya kawan-kawan. Jadi mereka itu nggak pernah mau bersih-bersih gitu. Contoh, jangankan bersih-bersih, buang sampahnya mereka aja itu disuruh sama ada pekerja yang nyuruh gitu loh. Kalau kami sih berdua ya kan, aku sama suami, kita mah buang sampah ya buang sampah gitu kan, jadi jalan gitu kan. Bahkan yang lebih parahnya lagi ada juga yang orang sini bule ya, laki-laki perempuan, mereka tetap buang sampah, tapi buang sampahnya itu naik mobil. Coba ya kawan-kawan, di parkiran ya kan, padahal itu cuma berapa, ya ampun, naik mobil gitu kan, hanya untuk ke tempat apa, ke tempat sampahnya. Ya seperti itulah. Jadi apa ya, keturunan raja dan ratu kali ya. Tapi ya itu budayanya sih kan susah ya kawan-kawan, kalau yang namanya kalau udah budaya gitu kan, susah untuk uh, di diubah gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi, ada iklan. Ya salah, ini kita ala-ala di tengah keramaian suburb, kota sih, kota Hearst namanya, HURST. Oke lanjut. Nah yang kelima, orang bule itu, orang Amerika di sini ya, suka banget sama yang manis-manis asli. Pas aku pertama kali kesini ya ampun, itu manisnya udah kayak mau enek gitu. Sampai kalah loh orang Jawa aja kan manisnya gimana ya, kalau menurut aku ya di sini tuh lebih parah manisnya, apalagi kalau misalkan ke Louisiana gitu ya, itu state lain. Louisiana itu parah deh pokoknya. Di sini mereka tuh suka banget yang manis-manis, dari yang soda, minuman bersoda, terus minuman banyak banget, minuman terus segala sesuatunya yang ya kayak cotton candy, cookies, semua yang manis-manis mereka tuh udah dicekokin dari sejak bayi. Bayangin aja cerita kisah ya, papa mertua aku pas suamiku masih bayi, masih baby gitu kan. Anak bayi udah dicekokin sama yang manis-manis gitu kan. Anak bayi kan demen apa aja di ya, jadi udah dari sejak sejak bayi mereka tuh udah dicekokin sama, maksudnya apa ya, cekokin, udah dikasih sama yang orang tuanya sama yang manis-manis. Katanya sih buat seneng gitu, buat seneng-seneng lucu gitu kan, kalau bayi kan dikasih yang kayak gitu deh, yang manis-manis, reaksinya mereka lucu gitu ya. Tapi keadaannya di sini karena mereka suka yang manis-manis, mereka tuh laki-laki perempuan, agak sedih ya ngelihatnya ya kawan-kawan. Mereka itu sampai obesitas gitu, sampai mereka tuh ya parah lah pokoknya, gemuknya itu udah nggak bisa terkatakan lagi. Iya, jadi mereka tuh susah gitu, jadi untuk
bisa kurus kembali, maksudnya turun berat badan aja nggak bisa gitu, karena udah apa ya, gula itu kan sama halnya juga seperti ini ya kawan-kawan, kayak apa, kayak drugs juga gitu ya kan, maksudnya kayak apa namanya, adiktif banget gitu kan. Jadi ya buat kita kita yang harus apa namanya, kita masing-masing lah yang harus bagaimana menghandle hidup sehat gitu. Nah terus yang keenam, mereka itu meat lover, cheese lover. Jadi di sini tuh banyak banget gitu keju, bermacam-macam keju tuh, keju dari mancanegara banyak. Jadi banyak banget gitu pilihan untuk keju-keju gitu kan. Itu deh kawan-kawan. Nah yang terakhir nomor 7, the last but not the least, yang apa patut kita pelajari gitu ya, apa namanya, maksudnya contoh gitulah dari orang-orang Amerika di sini, bule. Mereka itu nggak suka urusan orang lain gitu. Jadi apa ya, mind your own business, it's none of your business. Jadi jadi benar-benar aku tuh apa namanya, suka banget sama mereka punya sifat gitu. Jadi nggak suka urusan orang gitu. Jadi keren abis lah pokoknya kalau menurut aku ya. Apalagi kan dari aku pribadi kan notabene dari ya kita orang Asia gitu kan. Kayak gitu. Jadi patut dicontoh sih kalau menurut aku ya. Seperti itu. Oke kawan-kawan. Nah itulah sifat-sifat baik dan buruknya juga orang-orang Amerika, bule di sini, laki-laki, perempuan, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga ini juga bisa menambah info buat kalian semua yang tinggal di Indonesia. Buat para subscriber yang ada di Indonesia, Mika mengucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya ya kawan-kawan. Thanks for watching. Bye bye. Peace.